sesi ringan prodi pendidikan ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang ide bisnis yang ingin saya kembangkan. Adapun ide bisnis yang ingin saya kembangkan yaitu kerupuk ikan teri khas Sibolga. Kota Sibolga dikenal dengan kota ikan. Komoditas terbesar kota Sibolga yaitu ikan teri. Akan tetapi para nelayan langsung menjual ikan teri tanpa memproduksinya menjadi makanan sehingga tidak menambah nilai jualnya. Oleh sebab itu saya tertarik untuk mengembangkan bisnis ini. Di samping itu, bisnis keripik merupakan makanan yang digemari oleh banyak orang. Kekuatan dari bisnis ini adalah tidak memerlukan biaya yang cukup banyak sehingga memungkinkan meraih atau meraup keuntungan yang cukup banyak. Di samping itu juga seperti yang saya katakan sebelumnya, bisnis ini cukup digemari oleh banyak orang, tidak terbatas baik itu anak-anak maupun orang tua. Kelemahan dari bisnis ini yaitu penggunaan alat-alat yang cukup sederhana sehingga membuat hasil produksi yang sedikit, bentuk pengemasan yang kurang menarik akibat kurangnya teknologi yang mendukung perkembangan usaha ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai ide bisnis yang ingin saya kembangkan. Terima kasih. Ide bisnis yang akan saya kembangkan yaitu keripik ikan teri khas Sibolga. Yang pertama, aspek hukum. Ketika membangun sebuah usaha bisnis seringkali mengalami kegagalan karena terbentur masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, sebelum ide bisnis dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar di kemudian hari bisnis yang akan dilaksanakan tidak gagal karena terbentur permasalahan hukum dan perizinan. Latar belakang usaha. Kota Sibolga merupakan kota ikan. Komoditas terbesar kota Sibolga yaitu ikan teri. Akan tetapi para nelayan Sibolga tidak memanfaatkan ikan tersebut untuk diproduksi dan hanya menjualnya langsung, sehingga tidak menambah nilai jualnya. Adapun kelebihan dan kekurangan usaha, yang merupakan kelebihannya adalah tidak memerlukan biaya atau modal yang besar sehingga memungkinkan meraup atau memperoleh penghasilan yang cukup menguntungkan. Selain itu juga makanan ini digemari banyak orang tanpa batas usia. Sedangkan yang merupakan kekurangannya adalah kurangnya teknologi yang mendukung usaha ini sehingga hasil produksinya sedikit. Kemasan dari keripik ini juga sangat biasa karena tidak ada teknologi yang membantu pengembangan usaha ini. Aspek hukum. Yang pertama itu aspek kesesuaian bisnis dengan hukum. Dalam rencana pengembangan bisnis ini dilegalkan dalam bentuk perusahaan perorangan agar kedepannya bisnis keripik ini memiliki kedudukan yang legal di mata hukum dan memiliki kepercayaan lebih kepada pelanggan. B. Aspek kemampuan memenuhi perizinan. Usaha makanan ringan keripik ikan teri ini untuk memenuhi perizinan dapat mengajukan surat izin usaha perdagangan dengan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, antara lain formulir permohonan, identitas pemilik, sertifikat tempat usaha, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan pengajuan perizinan. Adapun syarat-syaratnya yang pertama, fotokopi KTP pembeli, kedua fotokopi NPWP jika ada, ketiga surat keterangan domisili, keempat neraca perusahaan, kelima materi 6.000 dan stok map. Sedangkan persyaratan untuk izin situ yakni yang pertama, kopi akta pendirian badan usaha yang dilegalisir, yang kedua kopi pendiri badan usaha, yang ketiga kopi IAB, keempat surat keterangan sewa, kelima kopi bukti kepemilikan tanah dan bangunan, keenam dana tempat lokasi dibesarkan kelurahan. Semua persyaratan tersebut diserahkan langsung ke instansi pemerintah yang bersangkutan. Setelah itu petugas akan datang langsung untuk mengecek kecocokan berkas dengan kondisi di lapangan. Dalam hal ini apabila perusahaan mampu memenuhi semua syarat-syarat tersebut, maka perusahaan ini dapat memiliki perizinan dalam bidang usaha yang dijalankan. Analisis badan usaha. Badan usaha terdiri dari beberapa macam antara lain perseorangan, firma, CV, PT, yayasan, koperasi, dan lain-lain. Bentuk pelaksanaan usaha ini adalah badan usaha perorangan, di mana seluruh modal yang digunakan yaitu dana pribadi dari pemilik dan wakil pemilik. Dana tersebut digunakan untuk pembelian biaya operasional selama proses produksi. Keuntungan dari bentuk badan usaha perorangan adalah dapat menikmati seluruh keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha. Sedangkan kelemahannya adalah semua bentuk kerugian atau beban usaha harus menjadi tanggung jawab pemilik perusahaan itu sendiri. Analisis profil pemilik. Kepemilikan usaha ini dimiliki oleh satu orang, namun juga terdapat wakil pemilik. Hal ini dikarenakan adanya gabungan modal yang berasal dari dana pribadi pemilik dan wakil. Tujuan kami mendirikan usaha ini yaitu untuk menciptakan peluang usaha baru dengan memanfaatkan hasil nelayan yang melimpah dan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi mahasiswa sebagai pekerjaan sampingan.
Kesimpulan analisis aspek hukum. Ketika ingin menjalankan suatu usaha, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan. Salah satunya yaitu aspek hukum. Hal ini dikarenakan agar adanya pengakuan yang sah di mata hukum. Selain itu, untuk menambah kenyamanan bagi konsumen yang telah memberi kepercayaan kepada usaha keripik ikan teri Kasibolga. Aspek lingkungan bisnis keripik ikan teri Kasibolga. Lingkungan tempat bisnis akan dijalankan hasil dianalisis dengan cermat. Hal ini disebabkan lingkungan di satu sisi dapat menjadi peluang dari bisnis yang akan dijalankan. Namun di sisi lain, lingkungan juga dapat menjadi ancaman bagi perkembangan bisnis. Ikan teri sebagai salah satu komoditas utama Kota Sibolga yang hingga saat ini pemanfaatannya belum cukup optimal. Salah satu hasil olahan ikan teri adalah pembuatan keripik ikan Sibolga yang cukup terkenal sebagai makanan khas Kota Sibolga. Dampak fisik industri keripik ikan teri Kasibolga, kerusakan air. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak, produk utama industri ini adalah ikan teri. Pengambilan ikan menggunakan bahan peledak dapat merusak lingkungan air. Kedua, kerusakan tanah. Tanpa plastik, pembungkus keripik menyebabkan kerusakan tanah jika para konsumen tidak membuang sampahnya dengan baik. Pencemaran udara. Bisnis ini tidak menyebabkan polusi udara karena bisnis ini merupakan industri yang pengolahan makanannya hanya dengan penggorengan. Solusi dari dampak fisik bisnis. Pertama, pemerintah setempat meningkatkan kebijakan atau hukuman bagi nelayan yang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Kedua, di kemasan diberi peringatan kepada konsumen agar membuang sampah plastik keripik pada tempatnya. Ketiga, mengolah keripik ikan teri dengan bahan berkualitas tinggi. Aspek pasar dan pemasaran. Salah satu aspek dalam studi kelayakan bisnis adalah aspek pasar dan pemasaran. Di antara aspek teknis, keuangan, dan lain-lain, aspek pasar adalah salah satu yang terpenting. Aspek pasar merupakan inti dari sebuah studi kelayakan bisnis karena permintaan pasar adalah dasar dari pembuatan produk.